Caragita Proboyuantoro, saya adalah Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang. Kegiatan kali ini adalah kegiatan Easy Paspor, di mana Easy Paspor merupakan pelayanan paspor secara kolektif yang bisa diajukan oleh siapa aja. Nah, kebetulan Easy Paspor kali ini diajukan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Babel untuk pelaksanaan pelayanan paspor kolektif di 4 kabupaten dan 1 kota. Hari ini merupakan rangkaian ketiga, yaitu kantor Kemenak Kabupaten Bangka Tengah yang berada di Koba untuk pelaksanaan pembuatan paspor. Jadi memang tidak hanya instansi yang bisa mengajukan permohonan Easy Paspor, melainkan siapa aja, bisa masyarakat, bisa instansi, bisa sekolah, universitas, dan lainnya. Selagi ada surat permohonan, kami akan melaksanakan Easy Paspor, seperti itu. Permohonan bisa permohonan paspor baru dan juga penggantian paspor apabila paspornya sudah habis berlaku. Yang tidak bisa paspor hilang, karena pelaksanaan pengambilan berita acara pemeriksaan harus dilaksanakan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang. Seperti itu. Untuk biaya pembuatan paspor sendiri adalah 350.000, di mana nanti pemohon bisa membayarkan sendiri ke kantor pos atau ke semua bank yang ada di kota Koba. Jadi memang pembayaran dilakukan sendiri oleh pemohon, seperti itu. Ya, rencananya memang ke depan dari pihak Kanwil Kemenak juga akan menggandeng pihak bank. Jadi pada saat pelaksanaan di situ juga ada imigrasi, capil, dan juga bank, sehingga masyarakat bisa langsung membayar sendiri. Seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dewi Rosaria Indah, yang biasa dipanggil Wiwi ya. Kebetulan saya di seksi pendaftaran dokumen haji dan sistem informasi haji dan umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, untuk program kali ini memang kita dari awal saya sudah mengadakan kerjasama khususnya dengan imigrasi Pangkal Pinang, mengingat jamaah kita untuk penggantian atau pembuatan paspor baru. Nah, kali ini memang kita untuk update paspor atau untuk penggantian paspor yang sudah kadaluarsa. Kebetulan dari sistem informasi haji dan umroh itu terdeteksi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 39 paspor yang sudah kadaluarsa, Pak. Nah, jadi mengingat itu, untuk proses selanjutnya karena kita juga akan pengajuan visa biar secara kolektif dan cepat, jadilah kita melayangkan surat ke imigrasi, Pak, ke imigrasi untuk bekerja sama supaya kita menjemput bola atau mengajar langsung supaya proses selanjutnya bisa cepat. Jadi kita sudah melayangkan surat dan mengadakan kerjasama untuk, kebetulan memang paspor di imigrasi sendiri ada program Easy Paspor. Jadi kita kemarin sudah jalan di Bangka Induk, di Kota Pangkal Pinang, terus Bangka Selatan, Bangka Tengah gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita di tahun depan ada juga program dengan imigrasi untuk pembuatan paspor untuk jamaah haji, Pak. Jadi insya Allah di tahun depan kita akan menggandeng pihak dari catatan sipil, bank, dan yang lembaga yang terkait, instansi yang terkait, kita akan mengadakan secara langsung untuk pembuatan paspor ini. Gitu. Jadi nanti setelah data berhak lunas keluar, data tersebut nanti kita informasikan ke kabupaten dan kota. Setelah itu kita adakan lagi untuk pembuatan paspor secara kolektif. Jadi insya Allah di tahun depan kita juga programnya akan berjalan seperti ini dengan mengadakan perbaikan-perbaikan untuk lebih memudahkan lagi pelayanan jemaah haji kita, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Ibu Dewi Rosaria Endah dari Kanwil Kemenak Babel, kemudian Pak Gita dan kawan-kawan. Kami merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kehadiran pihak imigrasi dan pihak Kanwil yang sudah bekerja sama dalam perpanjangan pembuatan paspor, atau bisa jadi untuk pembuatan hal-hal yang jamaah haji ataupun barangkali umroh mungkin Pak ya, sehingga ini adalah merupakan kemudahan yang mana kalau harus membuat paspor itu berhari-hari, ini bisa ditempuh dengan barangkali setengah jam ataupun 30 menit. Berarti kata limit waktunya lebih cepat. Nah, ini barangkali merupakan inovasi bagi imigrasi maupun dari Kemenak sendiri yang telah bekerja sama, dan kami berharap ini program tetap dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya untuk dapat memudahkan bagi jamaah haji kita, baik itu jamaah haji reguler maupun haji yang haji plus dan lain sebagainya. Dan kita harapkan juga bahwa untuk jamaah umroh pun, kalau memang bisa untuk di tempat di Kemenak, kabupaten kota, mungkin bisa dilaksanakan juga. Karena mengapa? Supaya mereka tidak begitu habis waktu lah bahasanya kemana-mana, dan itu bisa kita kolektifkan, kita atur jadwalnya mungkin dengan kerjasama dengan pihak imigrasi maupun pihak Kanwil. Barangkali terima kasih Pak maupun Ibu, dan kalau nanti ada lagi hal-hal yang barangkali minta untuk dibantu, kami akan konfirmasi ulang. Sebelumnya terima kasih, ini saja barangkali tanggapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program-program yang telah diprogramkan oleh imigrasi mengenai kepengurusan paspor jemaah keberangkatan ini, bersyukur terhadap pelayanannya cukup baik. Harapan saya untuk haji ke depan supaya dalam pengurusan paspor ibadah haji ini lebih baik lagi dari yang sudah-sudah, misalnya dia tingkatkan lagi istilahnya kan, ditingkatkan lagi istilahnya, karena mengingatkan jemaah haji ini kan orang yang sudah lansia, jadi jangan sampai, kalau bisa mereka tuh yang imigrasi tuh datang ke tempat ini, misalnya jangan sampai kita ke imigrasi, kan kita yang ikut jemaah keberangkatan haji ini kan dari daerah-daerah, biarkan perjalanan siapa tahu nanti yang ada tidak bisa berangkat sehingga mereka misalnya tidak bisa buat paspor. Tapi alhamdulillah dengan ada program ini, sebagaimanapun sesulit apapun istilahnya, imigrasi tetap tanggap dengan pembuatan paspor ini. Harapan saya untuk calon jemaah haji 2021 ini mudah-mudahan bisa berangkat semua. Yang penting kita menjaga kesehatan, mematuhi peraturan gitu. Kita harus patuh. Kalau misalnya mulai dari sekarang nih kita ada rasa misalnya badan kita sakit kita jangan malu-malu, kita harus berobat gitu kan. Istilahnya kita harus open lah apa yang kita rasakan itu, misalnya jangan misalnya sampai waktunya nanti keberangkatan tahu-tahu kita bermasalah. Kan kesehatannya kan diperiksa bukan hanya gini kan, kita mau berangkat diperiksa, kita mau nudadi atau haji juga masih diperiksa. Jadi harapan saya mudah-mudahan untuk keberangkatan haji 2021 ini berjalan dengan lancar.